Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayultri dari Universitas Muhammadiyah Nrekang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Ya, di sini I want to tell you about vocabulary. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai vocabulary. Ya, langsung saja kita pergi ke materi pertama, yaitu time words atau kata waktu, diantaranya days, months, and seasons. Yang bagian A, basic time words atau kata waktu dasar. Ya, di sini kita akan berbicara mengenai kata waktu dasar. They are diantaranya 365 days in a year, 12 months in a year, 52 weeks in a year, 7 days in a week, 2 weeks in a fortnight, 24 hours in a day, 60 minutes in an hour, 60 seconds in a minute, and 100 years in a century. Jadi yang saya bilang tadi itu semuanya merupakan kata waktu dasar. Ya, selanjutnya bagian B, days of the week, yaitu hari dalam satu minggu, yaitu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. The names of the days always begin with a capital letter in English. Ya, nama hari itu selalu diawali dengan huruf kapital dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita menulis nama hari dalam bahasa Inggris itu usahakan diawali dengan huruf kapital. Ya, kita menuju ke yang di bawah itu ada tulisan Monday sampai Friday. Jadi di sini ada Wednesday atau today. Misalnya Wednesday ini adalah today. Jadi Wednesday ke Thursday adalah yesterday atau kemarin. Thursday ke Monday, Selasa ke Senin itu adalah the day before yesterday, yaitu hari sebelum kemarin. Wednesday ke Thursday adalah tomorrow atau besok. Thursday ke Friday adalah the day after tomorrow atau hari setelah besok. Jadi Saturday plus Sunday ini adalah the weekend atau akhir pekan. Ya, lanjut. Ya, di sini ada contohnya. Monday before 12 AM adalah Monday morning. Jadi sebelum jam 12 pagi itu merupakan Senin pagi atau pagi. Ya, between 13 AM and 6 PM sama dengan Monday afternoon. Jadi di antara jam 13 siang sampai dengan jam 6 sore itu merupakan Monday afternoon atau itu termasuk dalam kategori siang. Ya, after 6 PM sama dengan Monday evening. Jadi setelah jam 6 PM ke atas, jam 7, jam 8 sampai jam 12 malam itu merupakan Monday evening atau termasuk dalam kategori malam. Di sini we say on plus days of the week. Jadi di sini kita menggunakan preposisi on dalam hari, days of the week. On Monday, on Saturday, I saw her on Friday, on Thursday evening. Jadi pada saat kita menulis nama hari itu harus diikuti dengan preposisi on Monday. Ya, selanjutnya we say at plus the weekend. Jadi pada saat kita menulis kata the weekend, kita harus preposisinya itu ada kata at. Jadi di sini we say kita bilang at plus the weekend. Jadi I went to the cinema at the weekend. Ya, kita lanjut bagian C, months and seasons, bulan dan musim. Months diantaranya itu January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. The names of the months always begin with a capital letter English. Ya, jadi ini sama tadi dengan days of the week, selalu diawali dengan huruf kapital. Ya, some countries have 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. Jadi
Di negara ada 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ya, lanjut. Ya, di sini we say in place months or season. Jadi ketika kita berbicara mengenai bulan dan musim itu, kita memakai preposisi in. Jadi tadi days of the week itu memakai preposisi on. Sekarang months and season memakai preposisi in. Contohnya in July, in December, in the spring, in the summer. Contoh yang lain, my birthday is in July. Ya, ini benar, my birthday is in July, not on July. Tidak pakai on. Birds sing in the spring. Ya, lanjut ke materi kedua. Masih sama dengan time words. Ya, bagian A, time in relation to now. Waktu berhubungan dengan sekarang. Now means at this moment, then means at another moment, usually in the past. Sekarang itu berarti saat ini. Yang lalu berarti di saat yang lain, biasanya itu berada di masa lalu. Contohnya, it is 10 o'clock now. Sekarang jam 10, berarti at this moment, saat ini. I got up 2 hours ago at 8 o'clock. Saya bangun 2 jam yang lalu jam 8. Berarti itu di at another moment, itu di saat yang lain atau di masa lampau. An hour ago it was 9 o'clock. 1 jam lagi menuju jam 9. Oke, lanjut. Ya, di sini ada last year, last week, last Saturday, next year, next week, and next summer. Is it July now? Last month it was June. Next month it will be August. Saya pikir teman-teman sudah mengerti mengenai arti dari contoh di atas. Kita lanjut. Di sini ada kata when we talk about time in general, we talk about the past, the present, and the future. We talk about the past, the present, and the future forms of the verb. Ya, jadi di sini dibilang bahwa ketika kita berbicara mengenai waktu secara umum, kita berbicara mengenai masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kita itu berbicara mengenai bentuk kata kerja dari masa lalu, sekarang, dan the future. Ya, for example, contohnya, in the past people didn't have television. Di masa yang lalu orang-orang masih belum mempunyai televisi. People may travel to Mars in the future. People akan traveling ke bulan Mars di masa depan. I'll be with you in a moment. Jane's in Paris at the moment. Ini berarti the present, yang at the moment karena saat ini. See you soon. We meet recently. Jadi ini merupakan contoh-contoh mengenai about the past, the present, and the future. Ya, lanjut bagian B, frequency adverbs. Frequency adverbs merupakan kata keterangan yang menjelaskan how often atau seberapa sering kamu melakukan sesuatu atau seberapa sering sesuatu itu terjadi. Jadi ketika kita berbicara bahwa kita sering melakukan itu, kita sering melakukan sesuatu, itu biasanya memakai kata always, usually, always selalu, usually biasanya, often sering, sometimes, now and then, occasionally, not often atau tidak sering, hardly ever atau hampir tidak pernah, rarely and never, jarang dan tidak pernah. Jadi ini merupakan contoh-contoh frequency adverbs atau kata keterangan yang menjelaskan how often, seberapa sering kamu melakukan sesuatu. Ya, contohnya, it always snows in Russia in winter. Selalu turun salju di Rusia pada musim dingin. It often rains in Britain.
Sering turun hujan di Britain. Temperature in London hardly ever gets to 35. Ya, suhu di London hampir tidak pernah mencapai 35 derajat. The ancient Romans never went to America or Australia. Jadi bangsa Romawi kuno tidak pernah pergi ke Amerika atau Australia. Ya, lanjut, notice the use of a in this expression of frequency. Once atau one time a week. I go swimming once a week, every Saturday. Twice atau 2 times a day. I clean my teeth twice a day. 3 times a year. I see my uncle 3 times a year. Saya bertemu paman saya 3 kali dalam setahun. 4 times a month. I play football 4 or 5 times a month. Saya bermain football 4 atau 5 kali dalam sebulan. Ya, lanjut di materi place atau tempat. Ya, bagian A, general place words atau kata tempat umum. Contohnya, come here please. Biasanya kan kita kalau memanggil orang itu biasanya come here please, menyuruh orang itu untuk menuju ke kita, to me atau to where I am. Do you know Lima? I'm going there in April. Not here, but another place. I'm coming back from Portugal in May, to here again atau to this place. There are books and papers everywhere in my room. Terlalu banyak buku dan kertas berantakan di kamarku, in all parts or all place. Ya, bagian B, position atau posisi. Contohnya, the top of the mountain, puncak gunung, the middle of the road, tengah jalan, the bottom of the glass, the front of the car, the side of the car, or the back of the car. Ya, jadi di sini merupakan seperti kata top yang bercetak tebal ini merupakan position, merupakan kata position atau posisi. Ya, bagian C, left and right, kiri dan kanan. This is his left hand, this is his right hand. Saya pikir teman-teman sudah mengerti mengenai left and right ini. Jadi kita melangkah ke home and away. Contohnya, is Mary at home? Apakah Mary ada di rumah? Berarti dia berbicara mengenai in her house, di rumahnya. No, sorry, she is out. Jadi kalau out ini perbedaannya out dengan away ini. Kalau out itu dia keluar tapi dalam waktu jangka pendek. Misalnya dia keluar ke warung, pergi sekolah, dia akan kembali dalam jangka waktu yang pendek. Kalau no sorry she is away, kalau away ini dia sudah keluar kota atau keluar negara. Kalau she is abroad itu kan luar negeri. Jadi ini termasuk in another country atau dia sudah pergi ke luar negeri. Jadi itulah tadi mungkin materi yang sempat saya sampaikan. Thank you, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.